Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, para pemirsa dan pendengar TV Al-Iman dan Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab yang ke-98 tentang perjalanan seseorang ya ketika dia pergi ke satu tempat ibadah ya atau sholat Id atau berjihad jalan Allah, dianjurkan untuk dia pergi dari satu jalan dan kembali dengan menempuh jalan yang lain. Dan ini telah dibahas ya pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas bab yang berikutnya, itu bab yang ke-99. Babu istihbabi taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim. Bab tentang dianjurkannya untuk mendahulukan atau menggunakan tangan kanan pada setiap aktivitas yang di sana mengandung kemuliaan. Sana mengandung kemuliaan. Kita dianjurkan untuk menggunakan yang kanan, entah itu kaki ataupun tangan, ketika melangkah ataupun mengambil, ya, menerima. Ya. Ini bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, bab ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana perhatian para ulama di dalam menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saghiraha wa kabiraha, baik dari permasalahan ya yang kecil maupun permasalahan yang besar. Dan ini adalah pola berfikir yang benar di dalam memahami dan menjalankan Islam yang merupakan rahmatan lil alamin. Islam mengatur segala sesuatu. Jangankan masalah akidah, masalah mendahulukan atau menggunakan yang kanan atau yang kiri, ya, dari hal-hal yang dianggap kecil oleh manusia, ini telah dijelaskan oleh Sayyidil Mursalin, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kalau kita menggunakan akal pikiran yang sehat, ya, dada yang lapang, hati yang bersih, apa mungkin
dalam permasalahan yang dianggap kecil telah disampaikan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau, dan beliau memberikan contoh dalam hal ini. Apa mungkin masalah-masalah besar seperti permasalahan akidah, permasalahan tentang Allah, sifat-sifatnya, ya, perbuatan-perbuatannya, nama-namanya, itu dilalaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak dijelaskan oleh beliau? Ini satu hal yang mustahil. Ya, satu hal yang mustahil. Nah, oleh karena itu, dari apa yang kita pelajari dalam Islam ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak meninggalkan sesuatu yang akan mengantarkan seorang hamba kepada surga, melainkan beliau telah menjelaskannya. Dan tidaklah suatu hal yang dapat membawa, menggiring, ya, mencelakakan seorang hamba, memasukkannya ke dalam neraka, melainkan telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umat waspada, hati-hati, ya, dan menjauhinya. Ini satu hal yang menjadi keyakinan setiap orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau telah menyampaikan. Ya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bingung di mana Allah, ya kesian orang itu. Kesian. Kebanyakan memperhatikan hal-hal yang, ya, yang kecil sehingga lupa dan lalai memperhatikan hal yang besar. Padahal di dalam Al-Quranul Karim, ya, dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, perkataan para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik tentang Allah Azza wa Jalla yang dia berada di atas arsy hingga sananya. Ya. Di atas seluruh makhluknya. Dan Allah tidak menyatu dengan hamba-hambanya. Ya, Allah tidak menyatu dengan hamba-hambanya. Maha suci Allah. Dari menyatu dengan bumi, dengan langit. Ya, subhanallah. Maka hati yang bersih, akidah yang pola fikir yang benar, akal yang sehat, dia akan merujuk pada Al-Quranul Karim dan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula fitrah manusia dan naluri yang suci mengatakan demikian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh makhluknya. Allah tidak menyatu dengan hamba-hambanya. Ya, Allah tidak masuk di bumi ini, merasuk, ya, bercampur dengan langit dan bumi. Maha suci Allah dari itu semuanya. Ya. Ini akidah Jahmiyah, Jahm bin Safwan, yang mengatakan demikian. Dan siapa orang itu sudah diketahui oleh ulama-ulama kaum muslimin tentang kesesatan, ya, orang tersebut. Maka dari itu merujuk pada Al-Quran, merujuk pada sunnah Nabi SAW adalah jalan terbaik. Demikian pula menjadikan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sebagai contoh teladan. Inilah jalan yang terbaik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan dengan apa yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Setelah beliau menjelaskan tentang bab istibab taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim, bab dianjurkannya mendahulukan yang kanan pada semua aktivitas yang, ya, menunjukkan kemuliaan, ya. Beliau memberikan contoh kal wudu wal ghusl wat tayammum, seperti contohnya ketika seorang berwudu, ya, ketika dia membasuh misalnya tangannya, didahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Kemudian ketika mandi, ya, mandi junub, mandi besar, ya, dia mendahulukan anggota yang kanan,
baru anggota yang kiri. Demikian pula ketika tayammum. Ketika tayammum sebagai pengganti wudhu di saat tidak ada air. Atau di saat seorang sakit yang tidak boleh menggunakan air. Juga demikian. Setelah seorang mengusap wajahnya dengan debu, kemudian dia mengusap tangan kanannya. Walubs ats-tsawb wan-ni'al wal khuf was-sarawil. Demikian pula kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika seorang memakai pakaian, memakai baju, dahulukan tangan kanannya dimasukkan, baru kemudian tangan kirinya. Wan-ni'al demikian pula ketika mengenakan atau memakai sandal, ya, atau khuf, ya, atau ketika memakai celana, ketika wadukhulil masjid, demikian pula ketika masuk masjid, dahulukan kaki yang kanan, ya, sambil berdoa. Demikian pula ketika menggunakan kayu siwak, ya, itu mendahulukan yang sisi yang kanan, baru kemudian sisi yang kiri. Waliktihal ketika menggunakan celah mata. Wa taklimil adfar ketika memotong kuku. Wa qassis syarib demikian pula ketika memendekkan kumis. Wa natfil ibd ketika mencabut, ya, rambut yang ada pada ketiak. Wa halqir ra'si demikian pula ketika seorang mencukur rambut, ya. Wassalam minas shalah demikian pula ketika seorang salam dari salatnya yang menunjukkan bahwa dia telah selesai salat, itu dilakukan yang kanan. Wal akal wasyurub demikian pula makan dan minum. Wal musafaha dalam berjabat tangan, ya, dalam berjabat tangan. Wasislamil hajaril aswad ketika mengusap hajar aswad. Wal khuruj minal khala ketika keluar dari toilet. Wal akhdhi wal ata ketika memberikan dan juga menerima, ya. Wa ghairi dzalika mimma huwa fi ma'nah dan yang lainnya dari hal-hal yang semakna dengan ini semuanya. Yustahabbu dianjurkan untuk menggunakan yang kanan atau mendahulukan yang kanan. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yustahabbu taqdimul yasari fi dhiddi dzalika. Dan dianjurkan untuk mendahulukan yang kiri dalam hal yang berlawanan dengan itu semuanya. Ya. Ketika seorang masuk ke toilet, dahulukan kaki kiri. Ketika seorang keluar dari masjid, dahulukan kaki yang kiri. Ketika dia menanggalkan sandalnya atau sepatunya, dahulukan yang kiri dan seterusnya, ya. Wa yustahabbu taqdimul yasar fi dhiddi dzalika. Kal imtikhad, sebagaimana ketika seorang dia mengeluarkan ingusnya, ya. Itu hendaknya dengan menggunakan tangan kiri. Wal busaq, ya, anil yasar ketika dia meludah, hendaknya meludah sebelah kiri. Wa dukhulil khala ketika masuk ke toilet. Wal khuruj minal masjid keluar dari masjid, ya, dan seterusnya, ya. Wa khalqil khuffi wan na'li was sarawil was thawb wal istinja'i demikian pula ketika seorang istinja, ketika dia istinja dan menggunakan tangan kirinya. Wa fi'lil mustaqdarat wa asbah dzalika demikian pula ketika seorang melakukan hal-hal yang menjijikkan atau hal yang kotor, ya, maka dahulukan yang kiri atau dengan menggunakan yang kiri. Jadi ini diantara adab-adab yang diajarkan oleh Islam, yang menunjukkan betapa sempurnanya agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Islam memperhatikan dan mencermati dari yang terbesar sampai yang terkecil, ya. Oleh karena itu, setiap apa yang dilakukan oleh seorang, setiap apa yang diucapkan oleh seorang, ini tidak luput dari masalah berkaitan dengan akidah, ya. Berkaitan dengan akidah. Apa landasannya? Landasannya ayat yang sangat sering kita baca dalam salat-salat kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan 8, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan satu amal perbuatan yang baik, walaupun hanya satu titik debu, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan satu amal keburukan,
walaupun hanya 1 titik debu, dia akan melihat balasannya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kehidupan seorang mukmin ya tidak lepas dari permasalahan akidah. Ya. Dan semua ucapan perbuatannya, niat-niatnya yang tersembunyi dalam hati, semua ada perhitungannya. Ya. Maka dari itu, jangan kita memahami Islam itu setengah-setengah. Ya. Hal-hal yang cocok dengan hawa nafsu kita ambil, ya, kita dengungkan, kita besarkan, ya, kita propagandakan, ya. Tetapi hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita sembunyikan, ya, atau kita tidak mau. Ya. Ini ada semacam kemunafikan. Ya. Nah, oleh karena itu, mari memahami Islam secara universal, secara totalitas dalam kehidupan seorang hamba. Maka dengan demikian dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk dia melaksanakan suatu amal-amal, ya, kebaikan, menjauhi amal-amal keburukan, besar maupun kecil, sedapat mungkin. Karena dia yakin setiap gerak-geriknya, pembicaraannya, satu kata, satu kalimat yang diucapkannya, ya, ini akan menjadi perhitungan. Bisa jadi seorang celaka hanya karena satu kata yang diucapkannya. Dan bisa jadi seorang selamat, mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah, juga karena satu kalimat yang diucapkannya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah." Sesungguhnya seorang hamba, dia mengucapkan satu kata, satu kalimat, ya, yang mana kalimat ini mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan. Tapi dia ketika mengucapkannya, dia tidak memperhatikannya, ya, atau dia tidak mengetahuinya bahwa kalimat ini adalah kalimat yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan. Yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Ternyata dengan kalimat yang satu kata itu atau satu kalimat itu, Allah mengangkat derajatnya menjadi beberapa derajat kemuliaan. Demikian kata pula sebaliknya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa annal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi. Dan bahwasanya seorang hamba yang mengucapkan satu kata, satu kalimat, yang mana kalimat tersebut adalah dari kemurkaan Allah. Kalimat yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. La yulqi laha balan. Tapi dia tidak mencermatinya. Ya. Dia tidak menyadarinya. Ya. Yahwi biha fi jahannama. Karena kalimat tersebut, dia jatuh ke dalam neraka jahannam. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jaga lisan. Ya. Jangan remehkan, gampangkan masalah lisan. Memfitnah, menuduh, ya, melemparkan kata-kata yang kotor kepada sama hamba-hamba Allah. Ya. Ini semua akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam satu kondisi seorang harus diam. Man somata atau man sakata naja. Man somata naja. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Ya. Kadang-kadang seorang perlu mengucapkannya. Di saat dia memang harus ucapkan atau harus dia bicarakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Atau dia diam. Maka diamnya seseorang, ya, itu bukan berarti seorang tidak bisa berbicara. Tapi karena takut pada Allah Ta'ala. Ya. Karena takut pada Allah Ta'ala, maka dia diam. Sebab kalau dia ucapkan, akan keluar ucapan yang buruk misalnya. Dia bisa celaka karena ucapannya. Maka dia diam. Karena imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa
Semoga senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi demikian Islam, ya, yang telah mengajarkan kepada kita keindahannya, dan bahwa setiap perlakuan manusia dia akan menerimanya, dia akan melihat akibatnya, ya. Maka jangan kita memilah-milih Islam ini. Hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu kita ambil, yang tidak kita buang. Na'udzubillah. Ya. Ini namanya mengikuti hawa nafsu. Dan orang yang mengikuti hawa nafsu itu celaka. Ya. Orang yang selamat adalah orang yang mengikuti din, agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang selamat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau membawakan dalil tentang bab ini, yaitu dari surat Al-Haqqah ayat yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun barang siapa yang dia diberikan kitab, jadi catatan amalannya, dengan tangan kanannya, fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Ketika dia menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia tunjukkan kepada manusia. Fayaqul, dia berkata, ha'umqra'u kitabiyah. Ini adalah kitabku. Ya. Catatan amalanku. Silahkan baca. Karena apa? Dia tahu bahwa dalam catatan amalannya semua adalah kebaikan. Keburukan-keburukan yang mungkin pernah dia lakukan, tapi dia bertobat pada Allah Ta'ala. Dia kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah mengampuni dosanya. Allah menghapus keburukannya dengan kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-70. Ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kecuali orang yang bertaubat. Ya. Wa amana, dan dia beriman pada Allah Ta'ala. Wa amila salihan, dan dia mengerjakan wa amila amalan salihan, dan dia mengerjakan amal-amal kebaikan, amal yang saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah yang Allah gantikan keburukan mereka, dosa-dosa mereka dan kebaikan dengan pahala. Ya. Karena apa? Mereka bertaubat. Karena mereka menyesali apa yang mereka lakukan. Setiap kali dia mengingat perbuatan buruknya, dia istighfar pada Allah Ta'ala. Ya. Dia minta ampun pada Allah Ta'ala. Makanya keburukan-keburukan yang dia lakukan itu digantikan oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan. Dengan pahala. Ya. Fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah akan menggantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Dosa mereka digantikan dengan pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan bersyukur, dia akan gembira, dia akan senang, bahkan dia menyuruh orang-orang membaca kitabnya. Ya. Nah, ini dalil yang dibawakan An-Nawawi tentang keutamaan tangan kanan itu. Dan dia di akhirat kelak juga akan menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Nah, namun yang perlu dipahami lanjutan dari ayat ini. Ketika orang itu menerima, ya, diberikan dia kitabnya dan dia menerima dengan tangan kanannya, kemudian dia membaca, ha'umqra'u kitabiyah, ini adalah kitabku, bacalah kalian kitabku. Karena apa? Dahulu ketika dia di dunia, lanjutan ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, ya, pada ayat berikutnya, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin, ya, bahwa aku akan bertemu dengan perhitunganku. Aku akan melihat perhitunganku di akhirat kelak. Jadi keyakinan dia kepada hari akhir, imannya kepada Allah dan hari kiamat, bahwa semua akan diperlihatkan, semua akan dipertanggungjawabkan, mendorong dia untuk bertobat pada Allah Ta'ala, untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, untuk istiqamah di atas iman dan Islam, untuk takut pada Allah Ta'ala dari menerjang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik itu harta
ataupun jiwa, ataupun kehormatan manusia. Ya, dia menjaga. Karena dia yakin. Ya, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan bertemu dengan hisab perhitunganku. Ya, dengan catatan amalnya. Ya. Maka keimanan pada hari akhir dapat menjadikan seorang hamba takut pada Allah Ta'ala. Ya. Takut pada Allah Ta'ala. Kalaupun dia terjerumus dalam dosa, dia segera bertaubat. Segera kembali pada Allah Ta'ala. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakin kepada akhirat itu tadi. Nah, disinilah kelebihan ya, orang mukmin, ya, orang beriman pada Allah Ta'ala. Mereka beriman pada adanya hari akhir. Hari manusia dibangkitkan. Diperlihatkan amal perbuatannya, amal perbuatannya selama di dunia. Ya. Dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keimanan pada hari akhir mendorong seorang untuk memperbaiki dirinya. Ya, untuk takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ayat yang berikutnya dibawakan oleh beliau di dalam bab ini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Yaitu tentang orang-orang yang bagian dari golongan-golongan yang ada di hari kiamat kelak. Ya. Orang-orang golongan kanan dan golongan kiri. Ya. Golongan yang selamat dan golongan yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini diantara juga dalil yang menunjukkan keutamaan yang kanan itu. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di antaranya adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi sya'nihi kulli. Adalah Rasulullah SAW, ya, beliau itu selalu senang, ya, untuk melakukan dalam semua hal yang beliau lakukan dengan tangan kanannya. Ini tentu hal-hal yang baik, yang mulia. Fi tuhurihi, ketika beliau bersuci. Wa tarajjulihi, ketika beliau menyisir rambut. Wa tana'ulihi, dan ketika beliau menggunakan atau memakai sepatu atau memakai sandal, beliau selalu mendahulukan yang kanan. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Nah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya, ini menunjukkan yang pertama, bahwa mereka para sahabat itu betul-betul mencermati apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi istri-istri beliau seperti Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin. Ya. Mereka mencermati, mereka memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara. Karena apa? An-Nabi alaihi salatu wassalam ada contoh teladan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian contoh teladan. Teladan yang baik, uswah hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang berharap atau mengharapkan pertemuannya dan Allah Azza wa Jalla. Wal yawmal akhir, dan dia mengharapkan balasan pahalanya di akhirat kelak. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang banyak berzikir pada Allah. Ya. Beliau adalah contoh teladan dalam kehidupan setiap orang beriman. Makanya para sahabat mencermati dan mereka memberitahukan semuanya. Ya, mereka memberitahukan semuanya.
Ini menunjukkan perhatian mereka. Dan bahwasanya agama ini adalah totalitas. Islam adalah menyeluruh. Ya. Jangan pilih-pilih. Orang yang pilih-pilih dalam beragama ini menunjukkan ketidakpahamannya kepada Islam. Ya. Ketidakpahamannya kepada Islam walaupun banyak kitabnya. Banyak bacaannya. Tapi ketika dia pilih-pilih, maka ini menunjukkan ketidakpahamannya. Ya. Kekerdilannya dalam memahami Islam. Ya. Maka dari itu, hadis Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan kepada kita tentang perhatian mereka para sahabat akan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Rasulullah SAW yu'jibuhu at-tayammun. Yu'jibuhu, yakni selalu mengagumi dia. Kalau dia mengawali dengan yang kanan. Dalam semua perkaranya, tentu hal-hal yang sebagaimana dalam bab ini yang mulia. Beliau selalu mendahulukan yang kanan. Fi sya'nihi kulli. Dalam semua perkara. Ini menunjukkan kecermatan, ya, perhatian Aisyah Ummul Mukminin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua perkara beliau, terutama tentu yang di rumah beliau. Ya. Betul-betul Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan tentang perbuatan, perilaku ya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan contoh, ya, untuk dijadikan sebagai contoh bagi manusia. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya mengawali anggota-anggota badan yang kanan dalam wudu, mandi, ya sebagaimana sudah jelaskan tadi, dan hal-hal yang lainnya. Istibab dianjurkan pula ketika menyisir rambut atau memberi minyak pada rambut, dahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Ya. Demikian pula ketika mencukur rambut. Ketika waktu haji, Nabi SAW ya, cukur. Ya. Itu beliau menyuruh kepada yang mencukurnya dari sebelah kanan duluan. Baru kemudian sebelah kiri. Ya. Jadi Islam adalah sebuah tuntunan yang menyeluruh. Ya. Yang besar maupun yang kecil. Dan ini telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil, kembali saya katakan, kalau masalah-masalah seperti ini telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian masalah besar didiamkan oleh beliau, ini satu hal yang aneh. Satu hal yang mustahil. Maka dari itu semua permasalahan akidah telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini diketahui oleh para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dengan baik. Mereka mempelajari, mereka melihat Rasulullah SAW itu para sahabat. Ya. Maka dari itu kalau ada orang mempertentangkan, ya, kok meragukan tentang Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya, di atas arsy-Nya, ini satu hal yang aneh. Ya, aneh. Subhanallah. Kita memiliki Al-Quranul Karim. Kitab la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Yang tidak akan datang pada Al-Quran ini kebatilan. Dari depan maupun dari belakangnya. Karena apa? Allah yang menjaganya. Allah memeliharanya. Kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang menunjukkan tentang masalah akidah yang amat penting ini. Penuh dalam kitab-kitab para ulama. Ya. Penuh dalam kitab-kitab para ulama. Kitab-kitab hadis dan yang lainnya. Kemudian kita memiliki akal yang sehat. Ya. Kita memiliki fitrah dalam diri kita. Yang asal dari fitrah adalah suci. Kecuali kalau dikotori. Kalau sudah dikotori, dicemarkan oleh kotoran-kotoran, oleh sampah-sampah pemikiran yang merusak fitrah itu, maka dia akan rusak. Tapi fitrah yang suci akan mengatakan demikian. Ya.
bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Di atas arsy. Jalla jalaluhu. Kalimat hak yang harus diucapkan. Agar umat mengetahui. Makanya kita ketika berdoa. Mohon pada Allah azza wa jalla, hati ini gantung ke langit. Ke atas. Ya. Hati ke atas. Kalau dikatakan bahwasanya langit adalah kiblatnya doa, para ulama membantah. Tidak mungkin satu masalah kalau seandainya itu benar, tidak diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kiblatnya doa adalah langit. Ini adalah sebagian riwayat yang sudah didhaifkan oleh para ulama hadis. Ya. Kemudian riwayat-riwayat ini digunakan ya untuk sebagai dalil dari pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Ilmu Allah di mana-mana. Allah zat yang maha mengetahui. Ya. Semua yang ada di langit dan di bumi ini dan ada di antara keduanya semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Allah maha mengetahui. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang kecil, yang besar. Bahkan yang ada dalam hati kita. Belum kita ucapkan. Allah mengetahui. Ya. Yang ada di bumi. Ya. Daun yang jatuh di malam hari. Gelap gulita. Ya. Allah mengetahuinya. Allah maha mengetahuinya. Ya. Jadi ilmu Allah mencakup seluruh yang sudah, yang sedang, yang akan terjadi. Sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi zatnya tidak menyatu dengan hamba-hambanya. Tidak menyatu dengan langit dan bumi. Ilmunya betul, mengetahui segala sesuatu. Ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu dari adab dan tuntunan Nabi SAW, yaitu ketika seorang mengenakan sepatu atau sendal, dahulukan yang kanan. Ketika dia melepaskannya, dahulukan yang kiri. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anha, juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qalat, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa tu'amihi, wa kanat al-yusra li khalaihi wa ma kana min adha. Yang artinya, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa tangan kanan Rasulullah SAW itu digunakan untuk tuhurnya, ini untuk bersucinya, baik itu wudu ataupun mandi, ya. Dan untuk makan, wa tu'amihi, dan untuk makan. Wa kanatil yusra li khalaihi, dan tangan kirinya digunakan untuk ketika dia di istinja di toilet, di kamar mandi. Wa ma kana min adza, atau yang lainnya ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan kotoran, ya, beliau menggunakan tangan kirinya. Nah, ini juga menunjukkan, ya, menguatkan hadis yang sebelumnya tentang adab-adab Islam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan kiri digunakan untuk misalnya menghilangkan najis, ya, membersihkan najis dan hal-hal yang di sana tidak ada kemuliaan. Kemudian hadis yang berikutnya, an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, dan dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lahunna fi ghasli ibnatihi Zainab radhiyallahu anha, ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Hadis muttafaqun alaih,
dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, yakni memberikan bimbingan, pengarahan kepada mereka para wanita tatkala memandikan putri beliau. Ketika Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, itu dimandikan oleh beberapa orang perempuan. Salah satunya adalah Ummu Atiyah. Kata Ummu Atiyah bahwa Nabi SAW mengatakan pada mereka yang memandikan Zainab, ibda'na bimayaminiha. Mulailah memandikan jenazah itu dengan bagian-bagian kanannya. Wa mawadhi'il wudu minha, dan tempat-tempat wudunya. Ya, jadi diawali dengan yang kanan dan tempat-tempat wudu, anggota wudu. Ini yang didahulukan. Yang jelas bahwa Nabi SAW mengarahkan mereka untuk mendahulukan yang kanan. Nah, ini juga sebagai dalil penguat tentang dianjurkannya bagi orang yang memandikan jenazah itu diawali dengan bagian-bagian yang kanan. Atau mungkin pertama diwudukan, pertama istinja, dibersihkan dulu kotorannya, kemaluannya dengan menggunakan selembar kain yang ditutupi pada tangan. Kemudian istinja. Setelah betul-betul yakin bahwa mayat ini sudah bersih kotorannya dari perutnya atau dari depannya, baru kemudian diwudukan. Diawali dengan anggota-anggota wudu. Kemudian diawali dengan setelah anggota wudu bagian-bagian yang kanan. Baru kemudian yang kiri. Jadi ini tuntunan Nabi alaihissalam dalam memandikan jenazah. Dari hadis ini tentu kita banyak mengambil pelajaran. Di antara yang disebutkan oleh para ulama dari hadis Ummu Atiyah ini bahwa apabila seorang wanita meninggal, maka dia dimandikan oleh wanita, oleh sekelompok wanita. Apabila seorang laki-laki meninggal, juga dimandikan oleh orang laki-laki. Yang boleh dalam memandikan jenazah laki dan perempuan itu hanya suami dan istri. Kalau seorang suami meninggal, boleh dimandikan oleh istrinya. Kalau seorang istri meninggal, boleh dimandikan oleh suaminya. Ini yang tuntunan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain suami istri, maka jika mayat itu laki-laki, dimandikan oleh orang laki-laki, dan apabila mayat itu jenazah perempuan, maka dimandikan oleh perempuan. Ini yang sudah berjalan dan termaktub dalam kitab fikih tentang memandikan jenazah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sunnah, tuntunan, ajaran, pedoman dalam memandikan jenazah. Itu didahului dengan anggota-anggota yang sebelah kanan. Kemudian tempat-tempat wudu, anggota-anggota wudu ini didahulukan. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan anggota badan manusia, kehormatan seorang mayat, orang yang telah meninggal, dia memiliki kehormatan. Makanya Islam dengan aturannya yang mulia di dalam melaksanakan jenazah, semua dengan aturan-aturan yang demikian indahnya bagi orang yang meninggal itu. Orang yang hidup harus memperlakukannya dengan baik, dengan lembut, tidak boleh kasar. Maka dari itu yang memandikan jenazah hendaknya orang-orang yang paham. Orang yang paham akan tata cara memandikan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran beliau. Karena kadang-kadang ada orang yang tidak punya ilmu dalam bidang memandikan jenazah, tapi mereka semangat untuk memandikan jenazah, padahal tidak punya ilmu.
akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada jenazah itu. Nah, di sini pentingnya belajar, pentingnya bertanya, pentingnya mencoba mempraktekkan bagaimana memandikan jenazah atau pelaksanaan jenazah sebelum dipraktekkan atau dijalankan. Ya. Dan alhamdulillah di zaman kita ini telah banyak, baik itu berupa video atau keterangan-keterangan tentang bagaimana cara memandikan jenazah. Jadi ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat ilmu dengan mudah. Tinggal bagaimana kita belajar dan mempelajarinya, kemudian kita mengamalkan dan mempraktekkannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza inta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bis shimal litakunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u." Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian dia memakai sendal atau memakai sepatu, atau memakai khuf, falyabda bil yumna, maka hendaklah dia awali dengan yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bis shimal, dan kalau dia mencopotnya, membukanya, hendaknya dia awali dengan yang kiri. Litakunil yumna awwalahuma tun'al, jadikan yang kanan sebagai yang pertama dalam mengenakan sendal. Wa akhirahuma tunza, dan yang kanan jadikan yang terakhir ketika dilepas. Jadi ketika memakai jadikan yang pertama yang kanan itu, dan ketika menanggalkannya jadikan yang kanan itu yang terakhir, artinya dahulukan yang kiri ketika menanggalkannya. Nah, ini juga hal-hal yang merupakan anjuran dari Nabi SAW, adab-adab yang beliau ajarkan kepada kita dalam mengenakan sendal atau sepatu atau yang sejenisnya. Dahulukan yang kanan, adapun kalau mencopotnya, melepaskannya, dahulukan yang kiri. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah wa an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa dhalika. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhu. Dari Hafsah binti Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma, Ummul Mukminin, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW kana yaj'alu yaminahu, beliau dahulu menjadikan yang kanan, tangan kanan itu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi, untuk makannya, minumnya, dan mengenakan pakaian. Selalu dahulu dengan yang kanan. Makan dengan yang kanan, minum dengan tangan kanan. Wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalika, dan beliau menjadikan yang kiri itu untuk yang selainnya. Seperti ketika istinja dan yang lainnya. Atau ketika melepaskan pakaiannya, beliau dahulukan yang kiri. Hadis ini hadis hasan, hadis yang baik sanadnya, riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, di sini ada hal yang banyak kita lihat di tengah masyarakat kaum muslimin. Tatkala ada misalnya acara-acara walimatul urush, pernikahan, resepsi, masih kita jumpai tidak sedikit di antara undangan, dalam acara-acara makan itu makan dengan menggunakan tangan kirinya. Atau terkadang makan dengan tangan kanan,
minumnya dan tangan kiri. Ya. Ini termasuk hal-hal yang ya, disayangkan. Bahkan kadang-kadang yang melakukannya orang sudah umurnya 60, 70 tahun. Subhanallah. Sekian tahun umurnya. Tidak mengetahui bagaimana adab makan. Bagaimana adab minum. Ini satu hal yang menyedihkan. Atau terkadang kita jumpai mereka menganggap itu hal yang remeh. Hal yang gampang. Digampangkan oleh mereka. Atau sebagian manusia. Padahal sebetulnya makan dan minum itu ya adalah bagian dari adab-adab nabawiyah, adab-adab Nabi SAW, ya, yang seyogianya seorang itu melakukannya, mengamalkannya. Ya. Oleh karena itu, di sini memerlukan perhatian, dan kita pun sebaiknya menegur dengan cara yang baik. Ketika kita melihat ada orang makan dengan menggunakan tangan kiri, atau minum dan menggunakan tangan kiri, kita tegur dengan cara yang baik. Ya. Karena ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang makan dengan menggunakan tangan kiri, minum dan menggunakan tangan kiri, ini adalah juga perbuatan syaitan. Ya, idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih, fa inna asyaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Apabila salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Kalau minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya syaitan makan dan minumnya dengan menggunakan tangan kirinya. Nah, ini adab-adab yang ya harus kita perhatikan, ya, terutama di forum-forum yang kita lihat, kita saksikan banyak atau tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih makan dan minum dan menggunakan tangan kirinya. Padahal ini bertentangan dengan adab-adab yang diajarkan oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza labistum, apabila kalian memakai pakaian, wa idza tawadda'tum, dan apabila kalian berwudu, fabda'u bi ayaminikum." Maka awalilah dengan yang kanan-kanan kalian. Ya, hadis sahih. Dan ini juga perlu diperhatikan dalam masalah ini, tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, dengan hadis yang sebelumnya, yaitu tentang di antara adab-adab dalam makan dan minum dan berpakaian, hendaklah dengan menggunakan tangan kanan atau mendahulukan yang kanan. Baik. Di sini ada satu hal yang juga perlu diingatkan, yaitu tentang pendidikan kepada anak. Ya, sebagai orang tua, jangan remehkan, jangan gampangkan masalah adab-adab ini. Apabila kita melihat misalnya seorang anak atau anak kita makan dengan tangan kirinya, maka kita menegur dengan cara yang baik agar dia menggantikan ya tangannya yang kiri dengan menggunakan yang kanan. Ya. Atau ketika mungkin makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, juga diajarkan sejak kecil sehingga apa? Terbiasa. Karena dari faktor keterbiasaan itulah nanti sampai dewasa anak itu akan terbiasa ya melakukan yang baik, melakukan sesuai dengan adab-adab Islam, ya, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau tidak, ya jika menunggu sampai anak itu dewasa, ini satu hal yang akan menyulitkannya, ya karena sudah terbiasa dengan yang salah, sehingga nanti sampai dewasa pun akan salah dan keliru. Nah, oleh karena itu dalam dunia pendidikan, ya pembiasaan itu adalah salah satu metode dalam mendidik. Ya. Apalagi kepada balita. Balita, anak-anak yang masih usia muda, usia kecil, ya dibiasakan sejak kecil untuk ya memiliki adab-adab yang baik, adab-adab yang benar, yang sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, dan ini adalah hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina. Dari Anas, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mina. Mina tempat mabit, di Mina ketika melakukan ibadah haji. Bahwa Rasulullah SAW datang ke Mina, fa'ata al-jamrata faromaha. Beliau datang ke jamroh, sana ada 3. Ya. Kalau di bahasa kita kebanyakan mengatakan jumroh. Ya. Beliau datang ke jamroh al-ula, al-wusta, wal-aqobah. Ya. Ada jumlah sughra, wusta, dan kubro. Ada 3 tempat jamarot. Jumroh yang kecil, yang di tengah, dan yang jumroh aqobah. Beliau mendatangi salah satu jumroh, kemudian beliau melemparnya. Thumma ata manzilahu bimina. Kemudian beliau kembali ke tempat turunnya, tempat tinggalnya di Mina, ke tempat kemahnya sallallahu alaihi wasallam di Mina. Wa naharo, lalu beliau menyembelih unta, Wa naharo. Thumma qala lil halaq, lalu beliau mengatakan kepada orang yang mencukur rambutnya, khud wa asyara ila janibihil aiman. Ini ambillah cukurlah rambut ini. Kemudian beliau beri isyarat sebelah kanan duluan. Thummal aisar. Kemudian baru yang sebelah kiri. Thumma ja'ala yu'tihin nas. Kemudian beliau memberikan rambutnya itu kepada manusia, kepada orang-orang, para jamaah haji ketika itu. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita, karena di antara amalan-amalan ibadah haji yaitu mabit di Mina. Jadi setelah wukuf di Arafah, keluar dari Arafah setelah matahari terbenam menuju ke Muzdalifah. Kemudian mabit di Muzdalifah sampai sholat subuh di sana. Kemudian sampai matahari mulai muncul, menguning, baru kemudian meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina. Sampai di Mina, yang dilakukan pertama kali pada tanggal 10 Zulhijjah adalah lempar jamroh. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau melempar jumroh atau jamroh al-aqobah yang besar. Karena tanggal 10 itu hanya satu jamroh yang dilempar, yaitu jamroh atau jumratul aqobah. Sedangkan hari tanggal 11, 12, 13 baru kemudian 3 jamarot itu dilempar dengan 7 batu. Nah, beliau mendatangi jamroh al-aqobah, kemudian beliau melemparinya 7 kali sambil membaca Allahu Akbar. Lempar jumroh pun dengan tangan kanan. Setelah melempar jumroh, beliau kembali ke kemahnya, ke tempat turunnya beliau. Lalu apa yang beliau lakukan? Setelah melempar jumroh, beliau menyembelih hewan. Naharo, artinya naharo di sini yaitu unta. Yang perlu dipahami tentang 2 istilah dalam kaitannya dengan menyembelih hewan. Ada istilah dzabah dan ada istilah nahar. Dzabah itu menyembelih dengan menggunakan pisau atau parang yang tajam, menyembelih hewan. Yang disembelih itu kebanyakan adalah kambing
ya, atau domba, ya, demikian pula sapi, ya, itu disembelih. Adapun onta tidak didabah. Jadi sembelih itu dabah. Onta itu ditusuk lehernya. Orang yang memang tahu betul bagian mana yang ditusuk lehernya dari onta itu. Tentu di uratnya, ya, sehingga kemudian tumpah darahnya ketika ditusuk, kemudian jatuh dan mati. Nah, itu namanya nahar. Jadi kalau untuk onta itu tidak disembelih, ya. Mengapa tidak disembelih? Karena bagi onta kalau disembelih itu lebih menderita dibandingkan dengan dia ditusuk. Ya. Kalau ditusuk malah ringan bagi onta itu, ya. Lebih ringan. Sebaliknya, sapi dan kambing atau domba itu kalau ditusuk, ya, lehernya sambil berdiri misalnya ditusuk, itu malah lebih menderita. Tetapi kalau disembelih, dijatuhkan, kemudian disembelih, itu lebih ringan baginya. Ya. Jadi ada dua istilah, ada istilah adzabah, ada istilah an-nahar. Ya. Adzabah ada nahar. Jadi kalau nahar itu pada umumnya untuk onta, ya, ditusuk di lehernya dalam keadaan berdiri, ya, dalam keadaan berdiri, tidak dijatuhkan, tidak dirobohkan kalau onta, tapi ditikam lehernya dalam keadaan berdiri. Itu namanya nahar. Sedangkan dzabah itu direbahkan, ya, kemudian baru disembelih, itu dzabah. Nah, ini dua istilah yang perlu kita pahami. Nah, masing-masing binatang itu ada yang sesuai dengan kondisi binatang itu. Bagi onta, sembelih itu lebih menderita, lebih membuat dia menderita sakit yang luar biasa kalau disembelih. Makanya dia dinahar, ya, ditusuk ini lehernya dalam keadaan berdiri. Sedangkan sapi dan kambing atau domba itu lebih ringan baginya kalau disembelih daripada dia ditusuk dalam keadaan berdiri. Ini yang perlu dijelaskan. Dan dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-Kautsar. Sungguhnya kami berikan pada engkau Al-Kautsar, nama salah satu sungai di surga. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Ya, jadi menyembelih hewan, ya, atau an-nahar ini harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut dalam Al-Qur'an an-nahar. Ya, nahar itu sebagaimana saya jelaskan tadi pada umumnya untuk cara menyembelih onta, yaitu dengan tusuk lehernya dalam keadaan berdiri. Jadi Nabi alaihissalam setelah beliau setelah beliau melempar jumrah, kemudian beliau menyembelih hewannya, al-hadyu. Kemudian beliau mencukur rambutnya. Jadi ini urutan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika haji wada. 4 amalan di tanggal 10 Zulhijjah yang dilakukan oleh Nabi SAW secara berurutan. Pertama melempar jumrah Aqabah. Yang kedua beliau menyembelih hewannya. Yang ketiga mencukur rambutnya. Yang keempat adalah tawaf ifadah. Nah, ketika Nabi SAW sedang berada di Mina, itu para sahabat, ya, yang melaksanakan ibadah haji bersama beliau datang kepada beliau, ya Rasulullah. Ya, mereka bertanya, ya Rasulullah, saya tadi tawaf sebelum menyembelih. Ya, ini bagaimana hukumnya? Kata Nabi SAW, if'al wala haraj. Silahkan lakukan dan tidak mengapa. Ada lagi yang datang, ya Rasulullah, saya ini mencukur sebelum menyembelih. Intinya mereka, beberapa sahabat itu datang menanyakan pada beliau, di antara 4 amalan ini, ya, yang dilakukan pada tanggal 10
10 Zulhijjah itu ada yang mendahulukan yang satunya, mengakhirkan yang satunya, atau mendahulukan yang ini dan mengakhirkan yang itu. Semua ditanyakan kepada Nabi SAW. Jawaban beliau satu, if'al wala haraj, silakan lakukan dan tidak mengapa. Ya, silakan lakukan dan tidak mengapa. Ya. Namun kalau kita melihat pada apa yang urutan yang beliau lakukan, yaitu apa yang saya sebutkan tadi. Ya, beliau pertama beliau lempar jumrah Aqabah, kemudian beliau menyembelih hewannya, baru kemudian mencukur rambutnya. Dan situ atau dalam hadis ini beliau memberi isyarat kepada orang yang mencukur rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Kemudian disebutkan di sini, tsumma ja'ala yu'tihin nas. Lalu beliau memberikan rambutnya kepada para orang-orang yang ada di sekeliling beliau. Nah, di sini yang harus kita pahami bahwa Ar-Rasul alaihissalam jasadnya itu mulia. Ya, mereka para sahabat itu dalam hal ini seperti yang dicontohkan di sini bertabarruk dan rambut beliau. Tapi ini adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk seluruhnya. Loh, apa dasarnya? Apa dalilnya? Dasarnya adalah para khulafa'ur rasyidin, mereka tidak melakukan hal ini. Abu Bakar Siddiq tidak mencukur rambutnya dibagi kepada para sahabat. Tidak. Demikian pula Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka khulafa'ur rasyidin. Orang-orang yang mulia. Bahkan umat yang termulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mereka ini. Tapi mereka tidak melakukan hal itu setelah wafatnya Nabi alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika Nabi SAW memberikan rambutnya kepada para sahabat itu, ini khusus bagi beliau. Ya, bukan untuk setiap orang. Karena kadang-kadang sekarang kita jumpai banyak orang, naudzubillah min dzalik, kadang-kadang ahli maksiyah, tapi kemudian beratribut agama, dianggap luar biasa. Ya. Dianggap luar biasa. Sehingga sikap manusia itu hulu, berlebihan. Bahkan sampai mengkultuskan orang-orang tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini tidak ada dalam ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuki yang berikutnya, kitab Adabit Ta'am, adab dalam makan dan minum. Ini juga bagian dari hal-hal yang penting yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan akan datang. Demikian aku qauli hadza, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, menambah keyakinan kita pada Allah Azza wa Jalla dan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ajaran Allah dan Rasulnya kita mendapatkan cahaya yang menerangi hati kita, menerangi badan kita, menerangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita istiqamah di atas jalan yang hak. Demikian aku qauli hadza, wallahu taala a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.